Selamat datang di Agara Matematik Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Para pelajar sekalian dimanapun Anda berada, kita akan membahas topik tentang kesebangunan pada bidang datar. Adapun beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan ini adalah: yang pertama, konsep dasar kesebangunan pada bidang datar. Yang kedua, kesebangunan pada persegi panjang. Yang ketiga, kesebangunan pada persegi. Yang keempat, kesebangunan pada jajar genjang. Yang kelima, kesebangunan pada belah ketupat. Yang keenam, kesebangunan pada layang-layang. Yang ketujuh, kesebangunan pada trapesium. Yang kedelapan, kesebangunan pada lingkaran. Yang kesembilan, kesebangunan pada segitiga sama sisi. Yang kesepuluh, kesebangunan pada segitiga. Yang kesebelas, beberapa soal dan pembahasan. Yang ke-12, beberapa soal sebagai umpan balik. Kita langsung masuk topik yang pertama, konsep dasar kesebangunan pada bidang datar. Pada prinsipnya, dua buah bidang dikatakan sebangun jika bentuknya sama, tetapi mereka hanya berbeda pada ukurannya saja. Jadi ada dua syarat untuk dua buah bidang datar sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat topik yang kedua, kesebangunan pada bidang persegi panjang. Untuk membuktikan dua buah persegi panjang sebangun, cukup dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sebab semua sudut pada persegi panjang tepat 90 derajat ya. Jadi persegi panjang terikat dengan pendefinisiannya bahwa setiap sudutnya harus tepat 90 derajat. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Mari kita lihat contoh berikut. Di antara persegi panjang berikut, manakah yang sebangun? Kita lihat yang pertama, persegi panjang ABCD dengan panjang AB 12 cm, lebarnya AD 8 cm. Persegi panjang yang kedua, persegi panjang KLMN dengan panjang KN 28 cm dan lebarnya KL 14 cm. Kita lihat persegi panjang PQRS dengan panjang PQ atau SR 24 cm dan lebar PS 12 cm. Kita ketahui bahwa salah satu sifat pada persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi untuk membuktikan dua persegi panjang sebangun, cukup kita membandingkan panjangnya dan lebarnya. Ya, panjang di yang pertama dengan panjang yang kedua, lebar yang pertama dengan lebar yang kedua. Jika sama, maka mereka pasti sebangun. Mari kita lihat dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Pada persegi panjang ABCD, AB sebagai panjang dan KLMN ya KN sebagai panjang. AB per KN apakah sama dengan AD per KL yaitu lebarnya? Kita lihat 12 dibanding dengan 28 apakah sama dengan 8 banding 14? Setelah kita sederhanakan 12 per 28 sama-sama dibagi 4 dapatnya 3 per 7, tidak sama dengan 8 per 14 sama-sama dibagi 2 4 per 7. Karena ini tidak sama, maka persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang KLMN ya. Berikutnya kita lihat dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Perhatikan gambarnya. AB per PQ apakah sama dengan AB AD per PS? Kita lihat 12 per 24 tidak sama dengan 8 per 12. Jadi persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Kemudian kita perhatikan lagi gambar persegi panjang KLMN dan persegi panjang PQRS. Perhatikan gambarnya. Kita akan lihat perbandingan sisi yang bersesuaiannya. KL per PS ini yang bersesuaian. Apakah sama dengan KN per PQ ya, sama-sama panjangnya ya. Kita lihat 14 per 12 apakah sama dengan 28 per 24? Kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 2, 7 per 6. Kemudian sama-sama bagi 4, 7 per 6. Ternyata perbandingan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar sama ya. Jadi persegi panjang KLMN sebangun dengan persegi panjang PQRS. Jadi demikian ya, untuk membuktikan persegi panjang sebangun cukup dengan memperhatikan perbandingan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Apabila sama ya maka mereka pasti sebangun. Sampailah kita pada topik yang ketiga, kesebangunan pada bidang datar persegi. Perlu diingat bahwa sifat-sifat pada persegi itu adalah semua sudut-sudutnya tepat 90 derajat dan panjang sisi-sisinya sama. Artinya apa? Hanya satu ukuran. Jadi setiap persegi pasti sebangun. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Perhatikan persegi ABCD. Itu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D semua 90 derajat. Kemudian persegi KLMN.
juga semua sudutnya tepat 90 derajat. Kemudian panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi DA. Begitu juga panjang KL sama dengan panjang LM sama dengan panjang NN sama dengan panjang NK. Sehingga kalau kita ambil perbandingan sisi yang bersesuaiannya, AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan BCD per NN sama dengan DA per NK. Ya pastilah sama karena mereka hanya memiliki ukuran yang sama semua yang di atas dan di bawah juga ukurannya sama semua. Jadi sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa setiap persegi pasti sebangun. Kita sampai kepada topik yang keempat, kesebangunan pada bidang datar jajar genjang. Perlu diingat bahwa sifat pada jajaran genjang, jumlah dua sudut yang berdekatan 180 derajat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi pada prinsipnya jajar genjang itu hanya memiliki dua macam panjang sisi saja dan juga hanya memiliki dua macam besar sudut saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di antara jajar genjang berikut, manakah yang sebangun? Kita lihat jajar genjang pertama, jajar genjang ABCD dengan panjang AB 9 cm, panjang AD 12 cm, dan sudut A 70 derajat. Kemudian kita lihat jajar genjang EFGH dengan sudut E 110 derajat, panjang EF sama dengan panjang HG 16 cm, panjang EH sama dengan panjang FG 12 cm. Begitu juga kita lihat jajar genjang yang ketiga, PQRS dengan panjang PQ sama dengan panjang SR 10 cm dan panjang PS sama dengan panjang QR 15 cm dan sudut Q 100 derajat. Kita kembali pada jajar genjang ABCD. Perhatikan bahwa sudut A berdekatan dengan sudut B, sehingga sudut A tambah sudut B 180 derajat, sudut A 70, berarti 70 derajat tambah sudut B sama dengan 180 derajat, maka sudut B sama dengan 180 derajat kurang 70 derajat, maka kita dapat sudut B 110 derajat. Sehingga sudut A sama dengan sudut C sama dengan 70 derajat, dan sudut B sama dengan sudut D sama dengan 110 derajat. Dengan demikian pada jajar genjang ABCD semua kita sudah tahu panjang sisi dan besar sudutnya. Begitu juga pada jajar genjang EFGH, bahwa sudut E tambah sudut F harus 180 derajat, 110 derajat tambah sudut F 100 sama dengan 180 derajat, maka sudut F sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat, dapat sudut F sama dengan 70 derajat. Sudut E sama dengan sudut G berhadapan sama dengan 110 derajat, dan sudut F sama dengan sudut A karena berhadapan sama dengan 70 derajat. Demikian pada jajar genjang EFGH kita sudah tahu semua ukuran sisinya maupun besar sudutnya. Sekarang kita lihat pada jajar genjang PQRS, di mana sudut P tambah sudut Q juga harus 180 derajat, sudut P tambah 100 derajat sama dengan 180 derajat, dan sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat, maka dapat sudut P 80 derajat. Akibatnya sudut P sama dengan sudut R sama dengan 80 derajat, dan sudut Q sama dengan sudut S sama dengan 100 derajat. Oke, sekarang kita mari akan simpulkan ya. Perhatikan jajar genjang ABCD tidak akan sebangun dengan segitiga PQRS karena tidak ada sudut yang sama besar ya. Perhatikan ya, sudut A, sudut C 70, sudut B, sudut D 110, sedangkan pada segitiga PQRS sudut-sudutnya adalah 80 derajat dan 100 derajat ya. Demikian juga perhatikan pada jajar genjang EFGH juga tidak sebangun dengan jajar genjang PQRS karena tidak ada sudut yang sama besar. Ya, kita tahu pada EFGH sudutnya itu 70 dan 110 derajat, sedangkan pada PQRS sudutnya 80 dan 100 derajat. Jadi tidak ada sudut yang sama besar, maka jelas bahwa persegi panjang EFGH tidak sebangun dengan segi panjang PQRS. Sekarang kita lihat jajar genjang ABCD dengan jajar genjang EFGH ya. Sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut F, dah kita hitung tadi, sama dengan sudut A sama dengan 70 derajat, sudut B sama dengan sudut D sama dengan sudut E sama dengan sudut G sama dengan 110 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, jelas ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita bisa perbandingan sisinya. AB bersesuaian dengan FG, apakah sama dengan AD yang bersesuaian dengan EF? 9 per 12 apakah sama dengan 12 per 16? Kita sederhanakan, benar sekali, 3/4 sama dengan 3/4.
ketupat. Jadi jelas perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang EFGH. Baiklah, sampailah kita kepada topik yang kelima, yaitu kesebangunan pada bidang datar belah ketupat. Ada beberapa hal sifat-sifat pada belah ketupat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, keempat sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang keempat, kedua diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di antara belah ketupat berikut, manakah yang sebangun? Perhatikan belah ketupat yang pertama, belah ketupat ABCD dengan sudut ODC 50 derajat dan panjang sisi BC 6 cm. Berarti semua panjang sisinya adalah 6 cm ya, baik dari AB, BC, CD, dan DA. Kemudian kita perhatikan belah ketupat IJKL dengan sudut OLK 30 derajat, panjang sisi-sisinya 8 cm. Kemudian kita lihat belah ketupat VWXY dengan sudut OXY 40 derajat dan panjang sisinya 10 cm. Kita kembali ke jajar genjang ABCD. Diketahui bahwa sudut ODC 50 derajat. Sekarang perhatikan dari segitiga ODC, maka sudut OCD itu 180 dikurang 50 tambah 90, 180 kurang 140 dapatlah 40 derajat. Sehingga kita dapat sudut D 2 kali ODC 2 kali 50 100 derajat, dan sudut D sama dengan sudut B karena berhadapan sama dengan 100 derajat. Sedangkan sudut C 2 kali sudut OCD 2 kali 40 sama dengan 80 derajat, dan sudut C sama dengan sudut A sama dengan 80 derajat karena mereka saling berhadapan. Kemudian kita lihat dari belah ketupat IJKL, sudut OLK 30 derajat, maka sudut OKL-nya 180 dikurang 30 tambah 90, itu perpotongan dari kedua diagonal, 180 kurang 120 dapat 60 derajat, sehingga sudut L 2 kali 30 derajat, sudut L dapat 60 derajat sama dengan sudut J. Sudut K kita dapat 2 kali sudut OKL, 2 kali 60 120, sudut K sama dengan sudut I karena mereka berhadapan. Kemudian kita lihat lagi pada belah ketupat VWXY, bahwa sudut OXY 40 derajat, maka sudut OYX 180 dikurang 90 tambah 40, 180 kurang 130 dapat 50 derajat, sehingga sudut Y-nya kita dapat 100 derajat 2 kali 50, sudut Y sama dengan sudut W, dan sudut X 2 kali 40 80 derajat, sudut X sama dengan sudut V. Dengan memperhatikan semua sudut-sudut yang sudah kita hitung ini, maka jelas bahwa belah ketupat ABCD tidak mungkin sebangun dengan belah ketupat IJKL karena sudut-sudut yang bersesuaian mereka tidak sama besar. Begitu juga belah ketupat IJKL tidak sebangun dengan belah ketupat VWXY dengan alasan yang sama bahwa sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Dan belah ketupat ABCD pasti sebangun dengan belah ketupat VWXY karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kita mau ambil perbandingan sisi-sisinya, ya yang 16 yang 110, maka semua perbandingan sisi yang bersesuaiannya AB 6, VW 10, semua seperti itu, 6 per 10, 6 per 10, 6 per 10, 6 per 10. Jadi pastilah mereka sebangun. Jadi sekali lagi, untuk kesebangunan pada belah ketupat cukup dengan menunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka pastilah kedua belah ketupat tersebut sebangun karena mereka hanya memiliki satu ukuran untuk panjang sisinya. Baiklah, sampailah kita kepada topik yang keenam, yaitu kesebangunan pada bidang datar layang-layang. Perlu diingat beberapa sifat pada layang-layang. Yang pertama, sepasang-sepasang sisinya sama panjang, ya, sehingga layang-layang hanya memiliki dua jenis panjang sisinya saja, yang satu pendek, yang satu yang panjang gitu ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus ya, dan salah satu diagonal merupakan sumbu simetri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di antara layang-layang berikut, manakah yang sebangun? Jadi sekali lagi, untuk membuktikan kesebangunan pada layang-layang, maka tugas kita yang pertama adalah memastikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, baru kemudian kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat layang-layang yang pertama, layang-layang ABCD.
Dari layang-layang ABCD kita lihat bahwa sudut OAD 50 derajat, maka sudut ODA adalah 180 dikurang 90 tambah 50, 180 dikurang 140 dapat 40 derajat. Kemudian kita lihat sudut A 60 tambah 50, 110 derajat sama dengan sudut C karena mereka berhadapan. Jadi sudut A sama dengan sudut C sama dengan 110 derajat. Sedangkan sudut D di atas tadi kita sudah hitung 2 kali sudut ODA, 2 kali 40 derajat, maka kita dapat 80 derajat. Dan sudut ABO 180 dikurang 90 tambah 60, 180 dikurang 150 dapat 30 derajat. Sehingga sudut B-nya 2 kali sudut ABO, 2 kali 30 dapat 60 derajat ya. Dengan demikian sudut A 110 sama dengan sudut C, sudut D 80 dan sudut B-nya 60. Kemudian kita perhatikan lagi layang-layang KLMN, di mana sudut N-nya kita dapat 2 kali 30 derajat, 60 derajat. Sedangkan sudut OKN 180 dikurang 90 tambah 30 derajat, 180 dikurang 120 dapat 60 derajat. Sehingga sudut K kita dapat 60 derajat tambah 70 derajat dapat 130 derajat. Sedangkan sudut M sama dengan sudut K sama dengan 130 derajat karena mereka berhadapan ya. Kemudian sudut OLK 180 dikurang 90 tambah 70, 180 dikurang 160 dapat 20 derajat. Sehingga sudut L 2 kali sudut OLK 2 kali 20 dapat 40 derajat. Dengan demikian kita lihat semua sudut-sudut pada layang-layang KLMN adalah sudut K 130 sama dengan sudut M 130, sudut L 40 derajat dan sudut N-nya 60 derajat. Sekarang kita perhatikan lagi layang-layang PQRS. Layang-layang PQRS kita lihat sudut R sama dengan 2 kali sudut ORS sama dengan 2 kali 40 sama dengan 80 derajat. Sedangkan sudut OSR 180 dikurang 90 tambah 40, 180 dikurang 130 dapat 50 derajat. Dan sudut OSP 180 dikurang 90 tambah 30, 180 dikurang 120 dapat 60 derajat. Maka sudut S-nya kita dapat 50 derajat tambah 60 derajat dapat 110 derajat. Tentu sudut S sama dengan sudut Q karena mereka berhadapan sama dengan 110 derajat. Dan sudut P 2 kali sudut OPQ sama dengan 60 derajat ya. Sudut P 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Sehingga kita dapat sudut P 60 derajat, sudut R-nya 80 derajat, sedangkan sudut S dan sudut Q sama-sama 110 derajat karena mereka berhadapan. Jadi dengan memperhatikan ketiga layang-layang ini, maka kita lihat layang-layang ABCD tidak mungkin sebangun dengan KLMN karena mereka memiliki sudut-sudut bersesuaian yang berbeda. Begitu juga dengan layang-layang KLMN dengan layang-layang PQRS. Jadi hanya layang-layang ABCD dan layang-layang PQRS yang memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka sekarang kita tinggal memeriksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian AD dibanding dengan SR apakah sama dengan AB dibanding dengan SP, itu yang bersesuaian ya. Maka kita dapat 8 per 10 apakah sama dengan 12 per 15, sama-sama dibagi 2, 8-nya menjadi 4 per 5, 12 per 15 sama-sama bagi 3, 4 per 5. Maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada layang-layang ABCD dan layang-layang PQRS adalah sama. Jadi kesimpulan kita, layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang PQRS. Sampailah kita kepada topik yang ke-7, kesebangunan pada bidang datar trapesium. Ada sifat yang harus diketahui yaitu jumlah dua sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Di antara trapesium berikut ini, manakah yang sebangun? Ya, kita lihat trapesium yang pertama, trapesium ABCD dengan sudut A 70 derajat dan sudut C 115 derajat, panjang sisi AB 27 cm, BC 21 cm, CD 24 cm, dan DA 18 cm. Kemudian kita lihat lagi trapesium yang kedua, trapesium GHIJ dengan sudut H 110 derajat dan sudut J 65 derajat, panjang sisi GH 32 cm, HI 24 cm, IJ 36 cm, JG 28 cm. Dan trapesium yang ketiga, trapesium LMNO dengan sudut L 110 derajat dan sudut O 115 derajat dengan
panjang sisi LM 21 cm, MN 33 cm, ON 24 cm, dan OL 28 cm. Kita kembali ke trapesium ABCD. Karena sudut A 70 derajat dan sudut A dengan sudut D berdekatan di antara dua sisi sejajar, maka sudut D 180 derajat dikurang 70 derajat, dapatlah sudut D-nya 110 derajat, dan sudut B 180 dikurang 115 dapat 65 derajat. Kemudian pada trapesium GHIJ kita dapat sudut G 180 dikurang 65 dapat 115 derajat, dan sudut I 180 dikurang 110 dapat 70 derajat. Kita lihat lagi pada trapesium LMNO, di mana sudut N-nya adalah 180 dikurang 110 dapat 70 derajat, dan sudut N 180 kurang 115 dapat 65 derajat. Dengan memperhatikan semua sudut-sudut pada ketiga trapesium ini, maka bisa kita katakan bahwa ketika semua sudut yang bersesuaian sama besar ya, antara trapesium ABCD dengan trapesium GHIJ, begitu juga dengan trapesium LMNO. Semua sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu 70 dengan 70, 65 dengan 65, 110 dengan 110, dan 115 115. Maka saatnya kita menyelidiki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah ada yang sama ya. Sekarang kita lihat trapesium ABCD dan trapesium GHIJ. Sisi AD bersesuaian dengan HI, sisi BC bersesuaian dengan GJ, sisi DC bersesuaian dengan GH, sisi AB bersesuaian dengan JI. Maka kita masukkan angka-angkanya, 18/24 sama dengan 21/28 sama dengan 24/32 sama dengan 27/36. Kita sederhanakan semua, sama-sama dibagi 6, 3/4, sama-sama dibagi 7, 3/4, sama-sama dibagi 8, 3/4, sama-sama dibagi 9, 3/4. Jadi kita katakan trapesium ABCD dan trapesium GHIJ, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka jelas bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium GHIJ. Sekarang kita selidiki trapesium ABCD dengan trapesium LMNO. AD bersesuaian dengan LM, BC bersesuaian dengan ON, DC bersesuaian dengan OL, AB bersesuaian dengan MN. Kita masukkan angka-angkanya, 18/21, 21/24, 24/28, 27/33. Kita sederhanakan, ternyata 6/7 tidak sama dengan 7/8, tidak sama dengan 6/7, tidak sama dengan 9/11. Maka kita katakan bahwa trapesium ABCD tidak sebangun dengan trapesium LMNO. Dengan cara yang sama, kalian juga bisa membuktikan bahwa trapesium GHIJ juga tidak sebangun dengan trapesium LMNO. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-8, kesebangunan pada bidang datar lingkaran. Perlu diingat bahwa sudut pusat setiap lingkaran adalah 360 derajat. Berarti setiap lingkaran itu hanya memiliki satu ukuran pusat, yaitu 360 derajat. Dan yang kedua, lingkaran hanya memiliki satu ukuran, yaitu jari-jari atau diameter. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa setiap lingkaran pasti sebangun. Dari segi sudutnya hanya satu ukuran, dari panjang sisinya juga hanya satu ukuran. Jadi sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa pada setiap lingkaran pasti sebangun. Poin yang ke-9, kesebangunan pada bidang datar segitiga sama sisi. Juga perlu diingat sifat pada segitiga sama sisi. Yang pertama, setiap sudut pada segitiga sama sisi sama besar, yaitu 60 derajat. Berarti segitiga sama sisi hanya memiliki satu ukuran sudut, yaitu 60 derajat. Dan yang kedua, panjang setiap sisinya juga sama. Setiap segitiga sama sisi memiliki panjang sisi yang sama. Berarti dari segi panjang sisi juga hanya satu ukuran. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap segitiga sama sisi pasti sebangun. Sampailah kita kepada poin yang ke-10, yaitu kesebangunan pada bidang datar segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak sama besar. Yang kedua, jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak sama.
Atau yang ketiga, jika perbandingan dua buah sisi yang bersesuaian sama serta mengapit sudut yang sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar segitiga berikut dan buktikan bahwa sebangun. Kita lihat segitiga ABC, siku-siku di sudut A dengan panjang sisi AB 6 cm dan panjang sisi AC 8 cm. Dan kita lihat juga segitiga EFG, siku-siku di F dengan panjang sisi EF 16 cm dan panjang sisi FG 12 cm dan sudut G 60 derajat. Kita akan buktikan dengan cara yang pertama bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita lihat dari segitiga ABC diketahui sudut A 90 derajat, sudut C 30 derajat, sudut B 180 dikurang sudut A dikurang sudut C, kemudian 180 dikurang 90 dikurang 30, maka kita dapat sudut B 60 derajat. Perlu diketahui kepada semua siswa bahwa jumlah sudut pada setiap segitiga adalah 180 derajat. Kemudian kita lihat dari segitiga EFG, sudut G 60 derajat, sudut F 90 derajat, maka sudut E 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 60 derajat, maka sudut E kita dapat 30 derajat. Jadi kita lihat dari segitiga ABC dan dari segitiga EFG bahwa sudut A sama dengan sudut F sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan sudut G sama dengan 60 derajat, dan sudut C sama dengan sudut E 30 derajat. Berarti bisa kita katakan sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak sama besar. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG. Baiklah, kita akan buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG dengan cara yang kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Dari segitiga BC yang siku-siku di A, maka kita dapat panjang BC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AC kuadrat 6 kuadrat tambah 8 kuadrat dapat akar dari 100, maka kita dapat panjang BC adalah 10 cm. Kemudian dari segitiga EFG, siku-siku di F, kita akan hitung panjang EG sama dengan akar dari EP EF kuadrat tambah FG kuadrat 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, kita dapat akar dari 400, maka panjang EG adalah 20 derajat. Kita akan membuktikan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Perlu diingatkan sekali lagi di sini bahwa di depan sudut yang sama terdapat sisi yang bersesuaian dan di depan sisi yang bersesuaian terdapat sudut yang sama besar. Jadi dari segitiga ABC dan segitiga EFG kita lihat bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi FG, apakah sama dengan sisi AC dibanding dengan sisi EF, apakah sama dengan sisi BC dibanding dengan sisi FG. Kita lihat 6 per 12, apakah sama dengan 8 per 16, apakah sama dengan 10 per 20. Ternyata mereka sama dengan setengah ya, 6 per 12 setengah, 8 per 16 juga setengah, 10 per 20 juga setengah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG. Cara yang ketiga, perbandingan dua buah sisi sama serta mengapit sudut yang sama besar. Dari segitiga ABC, sisi AB dan sisi AC mengapit sudut A 90 derajat. Kemudian kita lihat dari segitiga EFG, sisi FG dan sisi EF juga mengapit sudut F yang besarnya 90 derajat. Kita akan lihat apakah sisi AB dibanding dengan sisi FG sama dengan sisi AC dibanding dengan sisi EF. Kita lihat 6 per 12 sama dengan 8 per 16, ya sama dengan 1 per 2. Jadi perbandingan kedua sisi ini sama dan mengapit sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG. Demikian ya, jadi ada 3 cara untuk membuktikan dua buah segitiga itu sebangun. Selanjutnya kita akan lihat beberapa model-model segitiga berikut ini dengan pertanyaan sebagai berikut. Buktikan kesebangunan pada segitiga berikut serta tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Gambar yang pertama itu ada segitiga ABC, di tengahnya ada garis DE. Jadi di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE yang nantinya akan kita buktikan bahwa mereka sebangun. Gambar yang kedua, segitiga JKL dengan segitiga LM
MN, di mana garis KN dan garis CN berpotongan di titik L dan garis MN serta garis JK sejajar. Yang ketiga, dari segitiga siku-siku PQR ditarik garis tingginya PS. Di sini nantinya akan ada 3 buah segitiga, yaitu segitiga PQR, segitiga PSR, dan segitiga PQS, yang nantinya kita akan buktikan bahwa mereka ketiganya sebangun. Kita kembali kepada gambar yang pertama, segitiga ABC dan segitiga DEC. Perhatikan bahwa garis DE sejajar dengan garis AB. Tentunya siswa-siswi sekalian akan mengingat bahwa sudut-sudut di antara dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Ya. Kita lihat segitiga ABC dan segitiga DEC, bahwa sudut CAB sama dengan sudut CDE, yaitu sudut-sudut yang sehadap. Begitu juga dengan sudut CBA sama dengan sudut CED juga sehadap. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut DCE, ya berimpit ya, sudut C-nya itu tetap sama. Ya, ini dikatakan sudut yang berimpit. Jadi segitiga CDE sebangun dengan segitiga ABC karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kita akan susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, bahwa di depan sudut yang sama terdapat sisi yang bersesuaian, sehingga BC bersesuaian dengan CE dan AC bersesuaian dengan CD, AB bersesuaian dengan DE, atau CD per AC sama dengan CE per CB sama dengan DE per AB. Ada juga perbandingan lain yang juga berlaku pada bangun seperti ini, yaitu CD per DA akan sama dengan CE per EB. Kita masuk ke gambar yang kedua. Kita lihat di sini sekali lagi bahwa garis JK dan garis MN adalah sejajar. Ya. Jadi kembali lagi kepada siswa harus mengingat kembali konsep tentang sudut-sudut pada garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Jadi pada gambar 2 kita lihat segitiga LMN dengan segitiga JLK, bahwa sudut MLN sama besar dengan sudut JLK, yaitu bertolak belakang. Kemudian sudut LMN sama besar dengan sudut KJL, yaitu sudut dalam berseberangan. Begitu juga dengan sudut LNM sama besar dengan sudut JKL, juga sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi kita lihat bahwa dari segitiga LMN dan segitiga JLK tadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka pastilah kedua segitiga ini sebangun, dan kita akan buat perbandingan sisi yang bersesuaiannya, yaitu MN per JK sama dengan LN per KL sama dengan ML per JL, atau bisa dibalik JK per MN sama dengan KL per LN sama dengan JL per ML. Sampailah kita kepada gambar yang ketiga, yaitu segitiga PQR. Ya. Perhatikan segitiga PQR ini ada 3 buah segitiga di sini, yaitu segitiga PSR, segitiga PSQ, dan segitiga PQR. Maka dari gambar segitiga PQR ini kita akan potong berdasarkan garis tinggi PS. Perhatikan sebelum kita memotong, tentu sudut P itu nanti akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu P1 yang kita katakan yang bagian atas dan P2 kita sebut yang bagian terbawahnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini pertama segitiga PQR dipotong berdasarkan garis PS. Maka kita dapat gambar yang kedua segitiga SP1R, dan gambar yang ketiga adalah segitiga SQP2 ya. Perhatikan tadi sudut P setelah kita bagi, setelah kita potong berdasarkan garis PS, maka P itu terbelah menjadi P1 dan P2. Sekarang kita lihat kesebangunan di antara ketiga segitiga ini. Yang pertama dari segitiga PQR dan segitiga SP1R ya. Pertama kita lihat sudut R sama dengan sudut R, tentu karena dia berimpit. Yang kedua sudut P sama dengan sudut S 90 derajat. Maka yang ketiga sudut Q sama dengan sudut P1 akibat dari 1 dan 2. Maksudnya begini ya, dalam 2 buah segitiga apabila 2 buah sudut sudah sama besar, maka sudut yang ketiga pastilah sama besar, karena setiap segitiga terikat dengan jumlah 180 derajat. Sehingga dari sudut-sudut yang sama di antara segitiga PQR dan segitiga
segitiga SP1R ini kita dapat susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu PQ per PS sama dengan RQ per PR sama dengan PR per RS. Kita mengambil dari dua perbandingan terakhir, yaitu RQ per PR sama dengan PR per RS. Kita lakukan perkalian silang sehingga PR kali PR kuadrat sama dengan RS kali RQ. Maka panjang PR sama dengan akar pangkat 2 dari RS kali RQ. Kemudian kita lihat lagi dari segitiga PQR yang semula dengan segitiga SQP2 ya, SQP2. Yang pertama sudut Q sama dengan sudut Q berimpit, yang kedua sudut P sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat, maka akibatnya yang ketiga sudut R sama dengan sudut P2. Jadi kita dapat susun perbandingan sisi yang bersesuaiannya adalah PR per PS sama dengan QR per PQ sama dengan PQ per QS. Ya, kita ambil dari dua perbandingan terakhir, QR per PQ sama dengan PQ per QS, maka kita dapat PQ kali PQ, PQ kuadrat sama dengan QS kali QR. Maka panjang PQ sama dengan akar pangkat 2 dari QS kali QR. Yang ketiga kita lihat dari segitiga SP1R dan segitiga SQP2. Maka yang pertama kita lihat sudut S sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Yang kedua sudut P1 sama dengan sudut Q, sudah diketahui tadi dari atas. Maka akibatnya yang ketiga sudut R sama dengan sudut P2. Kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaiannya adalah PR per PQ sama dengan SR per PS sama dengan PS per SQ. Kita ambil dari perbandingan dua yang terakhir, SR per PS sama dengan PS per SQ. Kita lakukan perkalian silang, maka kita dapat PS kali PS kuadrat sama dengan SQ kali SR. Maka panjang PS sama dengan akar pangkat 2 dari SQ kali SR. Dengan demikian, dari gambar yang ketiga ini, segitiga ini kita dapat simpulkan sebagai berikut. Perhatikan gambar diagram berikut ya, dari sudut PQR. Ya, dari segitiga PQR, kita lihat bahwa kalau ditanya nanti panjang PQ, maka kita dapat PQ sama dengan akar dari SQS kali QR ya. Kalau ditanya panjang PR, maka PR sama dengan akar pangkat 2 dari RS kali RQ. Kalau ditanya panjang PS ya, garis tingginya sama dengan akar pangkat 2 dari SQ kali SR ya. Demikian ya, dengan memahami diagram ini siswa dapat lebih mengingat perumusan yang ada pada segitiga yang seperti ini. Sampailah kita kepada poin yang ke-11, beberapa contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, sebuah foto diletakkan pada karton berukuran 30 cm x 40 cm. Kemudian di sebelah kiri atas dan kanan foto tadi masih tersisa karton selebar 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, tentukan lebar karton di bawah foto ya. Perhatikan gambar berikut ya, yang di garis merah ini adalah karton, di dalamnya itu adalah foto ya. Kita misalnya itu adalah foto. Sehingga kita bisa katakan panjang karton sama dengan 40 cm, panjang foto kita belum tahu, kita misalkan X, lebar karton 30 cm, sementara lebar foto adalah 30 dikurang 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan, maka 30 dikurang 10 sama dengan 20 cm. Jadi lebar foto 20 cm. Kita lakukan perbandingannya, panjang karton per panjang foto tentu sama dengan lebar karton per lebar foto karena karton dan foto adalah sebangun, sehingga kita dapat 40 cm per X sama dengan 30 cm per 20 cm. Maka X-nya kita dapat dengan melakukan perkalian silang, 40 cm kali 20 cm per 30 cm. Maka kita dapat X-nya 26 2/3 cm. Jadi lebar karton di bawah foto adalah 40 dikurang 5, itu karton yang di atas, kemudian dikurang panjang foto 26 2/3, maka kita dapat 35 dikurang 26 2/3, maka kita dapat 8 1/3 cm. Contoh yang kedua, gambar berikut menunjukkan dua trapesium yang sebangun ya. Tentukan panjang sisi AD. Kita lihat trapesium yang pertama ABCD dengan panjang AB 15 cm. Di situ ada tanda sudutnya ya. Kemudian kita lihat lagi trapesium QP
SR, panjang QP 18 cm, panjang PS 12 cm ya. Kemudian dikatakan di sini garis AD ya, sudut R sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut P-nya siku-siku tentu sama dengan sudut A, dan sudut S juga sama dengan sudut D. Sehingga kita bisa susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah AD per PS, perhatikan gambar dengan baik, AD per PS sama dengan AB per PQ. AD per 12 cm sama dengan 15 cm per 18 cm. Sehingga panjang AD kita dapat 15 cm kali 12 cm dibagi 18 cm, maka dapatlah panjang AD 10 cm. Baiklah, sampailah kita kepada persoalan yang ketiga. Perhatikan gambar segitiga berikut ya. Sisi atas itu 6, di bawahnya 4, yang di tengah A, di bawahnya 15, yang sisi kanannya 12 dan B ya. Kita disuruh menghitung berapa nilai A dan B. Langsung kita buat perbandingannya sesuai dengan persoalan yang sudah diberikan di contoh di atas, bahwa 6 per 6 tambah 4 harus sama dengan A per 15 ya. Sehingga 6 per 10 sama dengan A per 15, perkalian silang 10 kali A sama dengan 6 kali 15, maka A sama dengan 6 kali 15 per 10, dapatlah A sama dengan 9. Kemudian 6 per 4 sama dengan 12 per B, kita lakukan perkalian silang, 6 kali B sama dengan 4 kali 12, maka B sama dengan 12 kali 4 per 6, dapatlah B sama dengan 8. Kita lihat persoalan yang keempat. Pada gambar berikut diketahui panjang BD 3 cm dan panjang CD 12 cm. Tentukan panjang ruas garis AD, AB, dan AC. Sebagaimana sudah dipaparkan tadi di atas, maka kita menghitung panjang AD sama dengan akar pangkat 2 dari DB kali DC, sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kali 12, sama dengan akar pangkat 2 dari 36, dapatlah panjang AD sama dengan 6 cm. Sedangkan panjang AB sama dengan akar pangkat 2 dari BD kali BC, kita dapat panjang AB sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kali BC-nya 15 ya, 12 tambah 3, maka kita dapat panjang AB sama dengan akar pangkat 2 dari 45, ya kita sederhanakan 9 kali 5 menjadi 3 akar 5 ya. Selanjutnya kita hitung panjang AC sama dengan akar pangkat 2 dari CD kali CB, maka kita dapat panjang AC akar pangkat 2 dari 12 kali 15, kita dapat akar pangkat 2 dari 180, itu adalah 16 kali 5, maka kita 36 kali 5, kita sederhanakan menjadi 6 akar 5, jadi panjang AC 6 akar 5. Persoalan yang kelima, perhatikan baik. Dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui panjang AB 15 cm, panjang BC 9 cm, dan panjang AC 12 cm. Dan PQ, panjang PQ 6 cm, panjang QR 8 cm, dan panjang PR 10 cm. Ya, tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Di sini perlu diketahui oleh semua siswa bahwa di depan sisi-sisi yang bersesuaian terdapat sudut yang sama besar, dan di depan sudut-sudut yang sama besar terdapat sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kita bandingkan kedua sisi segitiga ABC dan segitiga PQR dengan membandingkan yang paling pendek dengan yang paling pendek, yang sedang dengan yang sedang, dan yang paling panjang dengan yang paling panjang. Maka kita lihat bahwa BC per PQ sama dengan AC per QR sama dengan AB per PR identik dengan 9 per 6 ya, panjang PQ sama dengan AC 12 per QR 8 sama dengan AB 15 dan PR 10, semua sama dengan 3 per 2. Jadi jelas bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR dengan alasan sisi-sisi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Jadi sudut-sudut yang sama besar itu adalah di depan sudut yang bersesuaian. Sudut A itu BC di depan sudut A sama dengan PQ itu di depan sudut R, kemudian AC di depan sudut B sesuai dengan QR di depan sudut P, begitu juga dengan AB di depan sudut C bersesuaian dengan PR di depan sudut Q. Jadi kita lihat sudut-sudut yang sama itu adalah sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut P, dan sudut C sama dengan sudut Q. Demikian.
Sampailah kita kepada poin yang ke-12, yaitu umpan balik ya. Perhatikan ada 5 sini poin soal yang perlu siswa-siswi melakukan, mengerjakannya untuk menguji apakah siswa-siswi telah memahaminya. Mari kita lihat, dalam segitiga KLM dan segitiga PQR diketahui sudut K 50 derajat, sudut L 28 derajat, dan sudut P 102 derajat, dan sudut Q 28 derajat. Tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Soal yang kedua, seorang anak berdiri pada jarak 4 meter dari tiang lampu. Diketahui panjang anak oleh sinar lampu 2 meter, maksudnya bayangan anak ya oleh sinar lampu 2 meter. Jika tinggi anak 1,6 meter, tentukan tinggi tiang lampu tersebut. Soal yang ketiga, sebuah slide mempunyai lebar 3,2 cm dan tinggi 2,4 cm. Jika lebar slide pada layar 1,8 meter, maka tentukan tinggi slide pada layar. Yang keempat, persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang AEFG. Perhatikan gambar berikut. Jika besar EB, panjang EB sama dengan M, dan panjang DG, ruas garis DG sama dengan N, tentukan hubungan M dan N. Ya, begitu ya, perhatikan gambarnya ya. Sampailah kita kepada persoalan yang kelima, ini semacam trapesium, kemudian ada garis tengah EF, dan perhatikan garis DC, EF, dan AB semuanya sejajar ya. Dan diketahui panjang DC 9 cm, panjang EF 15 cm, panjang AB belum diketahui, panjang DE 8 cm, panjang EA 6 cm. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar, tentukan panjang AB. Jadi diharapkan siswa dengan melalui 5 persoalan ini dapat menyelesaikannya dengan baik apabila siswa tersebut sudah memahami semua konsep dia sampaikan dari depan. Demikian ya pada topik kesebangunan, semua konsep sudah disampaikan pada semua bidang datar. Kalau adik-adik pelajar kita dari Sabang sampai Merauke mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini, silahkan di-share, dikasih komen, dan di-subscribe bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya.